Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus-virus yang sedang melanda di negeri ini ya. Baiklah, kita sebelumnya belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Video sebelumnya itu menjelaskan tentang pengertian menggambar, objek menggambar, sama apa itu flora, fauna, dan alam benda. Hari ini sambungannya yaitu teknik menggambar. Teknik menggambar. Ada yang sudah tahu teknik menggambar itu apa? Silakan tulis komentarnya di bawah ini ya. Teknik menggambar yaitu proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara sangat sederhana, yaitu dengan garis. Kumpulan dari garis-garis itu sudah masuk teknik menggambar lah. Kalian kalau misalkan membuat garis, mau itu garis tegak, lurus, kiri kanan, nah itu, atau serong, nah itu sudah masuk teknik dalam menggambar lah. Ada di sini beberapa teknik menggambar, yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah itu nomor satu dari teknik menggambar. Nomor 2, mengetahui dari bagian-bagian dari objek menggambar. Nah, bagian-bagian itu apa? Karena Ustaz jelaskan di cara menggambarnya. Di situ ada diterangkan bagian-bagiannya. Apakah itu bagian kiri, kanan, atas, bawah. Itulah bagiannya. Nomor 3, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nomor 4, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih, dan berwarna. Fungsinya apa itu? Nah, fungsinya dari dimensi gelap terang itu untuk membentuk suatu gambar yang bentuknya 3 dimensi lah, 3 dimensi. Terus nomor 5, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, ini sangat perlu lah. Dalam menggambar, latar belakang itu sangat perlu. Baik hitam ataupun putih itu sudah latarnya lah. Tapi kalau hendak lebih bagus lagi itu harus dikombinasikan lah. Dengan apa? Dengan cara misalkan kalian menggambar alam itu harus dengan pohon-pohon latarnya itu, atau dengan gunung, itu sudah masuk latarnya lah. Terus kita masuk ke bagian A, teknik menggambar flora. Nah, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, nah jangan binatang, itu fauna. Menggambar flora, tumbuh-tumbuhan dapat diberikan pemahaman tentang keanekaragaman, yaitu antara lain misalkan bunga itu kalian lihat yang pertama kali adalah keindahan. Nah, keindahan, keanekaragaman keindahan, dan keunikan objek flora itu. Contohnya bunga bangkai. Nah, itu keindahannya apa? Keunikannya apa? Keindahannya itu dia sangat besar. Keunikannya itu baunya sangat menyengat lah, baunya itu. Nah, itu keunikannya dari bunga bangkai. Terus flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagian objek gambar, misalkan bentuk daun, bunga, dan buah-buahan. Bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Nah, ini contohnya. Kalian sudah punya bukunya. Kalau punya bukunya ini ada contohnya. Untuk lebih jelasnya, Ustaz ada kasih contoh video pembuatan gambar flora lah nih, tunggu di slide berikutnya.
Baiklah, yang nomor 2 atau B itu teknik menggambar fauna. Nah, fauna ada yang tahu? Jangan ketuker lah. Fauna itu binatang, flora itu tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah. Fauna adalah hewan. Memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing, dan ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Nah, ada hewan yang hidup di air dan ada yang hewan hidup di darat. Ada juga yang hewan bersifat buas dan ada jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda lah. Nah, keunikannya, contoh, kasih contoh di sini ada gambar bebek. Yang pertama, bagiannya ini ada bulat, terus dikasih leher, kepala, kaki, nah, ekor. Nah, kan di sini tidak berbentuk bebek lo seutuhnya. Ini disambung dengan bagian per bagiannya. Inilah, ada kalar, ada ekor. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ustadz kasih contoh video pembuatan hewan lah, nih sebelah sini. Oke, yang ketiga yaitu C, teknik menggambar alam benda. Nah, alam benda apa-apa aja? Alam itu adalah sesuatu yang ada di dunia ini. Contohnya gunung, tumbuh-tumbuhan, itu tumbuh-tumbuhan termasuk flora lah. Gunung, air, batu, nah itu alam. Nah, kalau yang benda itu bisa gelas, mobil, kendaraan, dan lain-lainnya lah. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa candi, piring, mangkok, gelas, dan beraneka ragam lainnya. Nah, alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Nah, itulah contoh pembagian dari alam benda. Pada saat menggambar, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar, proporsi. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang nomor 5, penggunaan latar belakang atau background. Nah, itu salah satu langkah-langkah untuk menggambar alam benda lah. Itu ini contohnya dari benda. Di sini ada dia membuat sebuah gelas sama piring. Nah, di sini kan dia menggambar seperti bulat dengan bulat ini sehingga terbentuk menjadi rangkaian cangkir. Kalaunya ini sudah jadi ini diberi gelap terang dengan cara arsiran. Yang pertama itu gambarlah bentuk silinder dan oval.
Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Itu nomor 2. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh dari videonya pembuatan alam benda di samping ini. Di sini alat dan media gambar. Nah, alat-alatnya apa aja? Ada pensil warna, krayon, pulpen, kertas gambar. Itu alat-alat untuk menggambar lah. Alat-alat untuk menggambar yang harus ada. Nah, selebihnya hari ini tidak tugasnya kalian meresum apa kata Ustadz ini, diresum di buku catatan seni budayanya lah. Terus kalian foto dan kirim di GCR-nya lah, kirim terus diserahkan. Jangan lupa lah. Untuk minggu depan kita akan ulangan harian. Nah, ulangan hariannya dalam bentuk quizzes lah. Ingati, ulangan harian minggu depan lah dibacai dari materi pertama sama yang ini lah, dibaca dan belajar di rumah. Nah, untuk soalnya itu ada 10 soal dengan waktu durasi soal masing-masing 40 detik lah. Kalau misalkan terlewat dari 40 detik itu tidak akan bisa menjawab lagi lah. Tunggu aja lah belajar. Oke? Ya sampai di sini aja materi Ustadz hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipelajari ya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe dan like lah untuk tidak ketinggalan info-info Ustadz ke depannya.